Luar guys. Nah, kalau gue sih sebenarnya ya ini serum tuh bisa dipakai untuk warna merah gitu. Nah, buat yang gak jerawat juga ini bagus banget. Gue lagi ada bentol. Oke, jadi ini aku udah selesai membersihkan muka. Membersihkan muka nggak bisa masuk no cut no edit ya, karena aku harus bawa kameranya ke sana dan rada ribet. Tadi tuh kita langsung mulai aja. Tadi di opening aku ngasih video. Ini sebelum mulai aku bersihin tangan dulu pakai hand sanitizer. Jadi hari ini tuh videonya no cut no edit dan aku akan ngobrol-ngobrol tentang segala sesuatu yang lagi update lah hari ini. Jadi temanya adalah night skincare rutin sambil curhat ya. Nah, ini aku udah cuci muka. Ini aku mau nge-scrub bibir aku dulu pakai Nasifik Love 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 Lip. Nanti link produknya seperti biasa aku kasih di description box ya. Nah, tadi di opening aku udah ngasih video seorang cewek. Kalau nggak salah dia tuh influencer deh, tapi aku memang nggak kenal. Dan dia nge-share tentang cara dia menggunakan serum. Kemarin tuh aku ngeliat videonya dan cukup tergugah gitu. Aku begitu lihat videonya karena dia tuh menggunakan serum dengan cara yang sangat tidak dianjurkan. Yaitu dia ngegosok-gosok kulitnya pakai pipet serum yang kayak gini. Jadi dia gini, dia gosok-gosokin. Dimana itu tuh udah sering banget dibahas sama banyak orang kalau ngegosok-gosokin pipet Nah, dimana banyak banget yang ngebahas kalau sebenarnya pakai serum tuh nggak perlu digosok-gosokin pipetnya gitu. Dan aku juga di video ini sekalian mau ngebahas itu sama kalian. Aduh, ini rada-rada belepotan. Tunggu ya. Soalnya bibir aku tuh kerasa agak kering, tapi nggak terlalu ngelope kalau nggak pakai scrub gini. Nanti tuh jadinya kayak berdarah gitu. Nah, itu harusnya memang didiemin dulu sampai berbusa ya. Nah, lalu akhirnya aku ngepost videonya di Instastory dan ternyata masih banyak banget di antara kalian yang, "Kak, aku pakai serumnya masih kayak gitu loh." Mulai sekarang jangan kayak gitu lagi ya, pakai serum itu. Kalian tinggal buka aja, nanti aku tunjukin caranya. Tinggal buka aja, pencet, terus taruh di tangan, dipok-pokin gitu. Kalau kalian sering nonton drakor, pasti kalian sering lihat deh, pakai skincare tuh ditampar-tampar gitu mukanya. Nanti sambil aku skincarean ya. Nah, ternyata si mbak yang ada di video itu tuh memang sempat viral karena dia tuh, nah kalau udah tinggal digosok-gosok. Ini aku pakai reusable cotton pad gitu. Nah, ternyata si mbak itu tuh memang lagi viral di dunia maya. Aku tuh lihat video skincare dulu sih baru tahu dia lagi viral. Gue ya, aku bersihin ini dulu. Jadi ada salah satu media yang membahas katanya kalau dia tuh nggak kuliah di Oxford. Padahal di LinkedIn-nya dia tuh ngaku kalau dia kuliahnya di Oxford. Nah, kalau biasanya sih setahu aku ya, kalau orang kuliah di Oxford tuh majang lulusan mana di LinkedIn tuh udah pasti dapat ijazah. Kayak contoh nih, aku sarjana hukum. Terus aku mau majang di LinkedIn, kalau misalnya aku tuh lulusan Unpar tahun berapa, aku tuh akan majang kalau memang aku sudah diwisuda. Nah, tapi ternyata si mbak ini tuh memang tidak lulus. Bahkan dia ngaku katanya dia tuh nggak kuliah di 3 kampus, tapi kuliah di 4 kampus, di mana kalau aku lihat di videonya sih,
itu tuh kuliahnya banyak yang nggak selesai sebenarnya, tapi dia dengan bangga bilang dia kuliah di 4 kampus. Agak-agak aneh sih. Oke, ini step berikutnya aku mau pakai Glow Elixir Treatment Essence. Ini dari Mineral Botanica. Ini tuh bagus banget karena fungsinya untuk menetralkan pH kulit dan mempersiapkan kulit kita sebelum pakai skincare. Teksturnya tuh cair banget untuk produk ini tuh. Dan dia tuh bisa melembabkan kulit. Aku suka banget start skincarean pakai produk ini. Jadi ini dipakainya tuh sebelum toner ya. Jadi bener-bener step pertama banget. Aduh, ini tangan aku masih ada bekas lipstick. Nanti kita cuci tangan, oke? Nah, lalu ternyata viral lah. Dan aku tuh jadi kayak berpikir gini loh. Aku juga pernah punya pengalaman beberapa teman yang suka ngaku-ngaku gitu. Jadi kayak ngaku-ngaku pernah sekolah di mana lah, ngaku-ngaku dia punya rumah di luar negeri lah, ngaku-ngaku pernah liburan ke Eropa lah. Tapi ternyata itu zong, enggak pernah. Nah, cuman perbedaannya kalau itu tuh kan terjadi zaman dulu ya. Nah, pada saat zaman dulu tuh belum ada sosial media. Ini tuh terjadinya beberapa orang ya yang ngaku-ngaku kayak gitu. Zaman dulu tuh belum ada sosial media, jadi kita tuh nggak bisa nge-track, nggak mungkin kita bisa ngecek si A. Bahkan kan sekarang tuh kayak orang ada di pesawat mana aja tuh udah bisa ke-track. Nah, kalau zaman aku tuh kita nggak bisa ngecek, jadi nggak bisa tahu ini orang tuh bohong atau enggak. Kita lanjutin pakai toner. Aku pakai toner dari Glowing Fusion. Ini tuh yang Forever Plus number 2 toner. Pro Youth Essence Toner. Ini tonernya tuh skincare anti-aging masuknya. Aku suka banget sama produk ini. Wanginya enak banget. Oke. Nah, kalau zaman dulu tuh kayak gitu, kalau waktu aku kuliah dan waktu aku sekolah sih kejadiannya. Pas aku sekolah tuh kayak gitu. Banyak banget orang yang kayak suka bohong tapi tidak bisa terdetek. Tapi ternyata kalau zaman sekarang tuh kalau kita mau bohong agak serem ya, karena netizen tuh cerdas semua dan orang tuh suka dengan senang hati membocorkan rahasia orang. Contoh misalnya si A ada kasus, tiba-tiba tuh akan ada orang yang muncul sebagai gue tetangga nyokapnya nih. Atau misalnya aku temenan tuh sama adeknya, dan orang tuh langsung bertukar informasi-informasi sampai akhirnya terbongkarlah semuanya gitu. Nah, termasuk si kasus kuliah ini. Mungkin awalnya dia berpikir kan dia pernah terdaftar, jadi ya udahlah. Cuman saran aku sih ya, untuk kalian semua yang nonton video aku, untuk kalian semua yang suka sharing-sharing, suka ngobrol sama aku, suka nge-follow Instagram aku atau sosial media aku yang lainnya, aku sarankan sih jangan kayak gitu ya, karena tidak ada manfaatnya. Dan kalau zaman sekarang tuh udah ada sosial media, cepat atau lambat itu tuh akan ketahuan. Pasti somehow gitu ya. Jadi kalau saran aku mah udah jangan kayak gitu ya, mending jujur-jujur aja. Termasuk berita-berita yang lagi hit soal orang-orang yang tiba-tiba jadi sultan. Itu juga lagi hits banget ya di sosial media. Kemarin juga aku ngebahas sih di Instagram. Nah, ini aku mau pakai serum vitamin C. Ini dari Vetrepo. Ini tuh yang vitamin C serum, tapi yang Maharis kliniknya gitu loh. Jadi ini tuh bisa dipakai pagi dan malam. Dan ini tuh enak banget, multifungsi, bisa untuk jerawat, bisa untuk mencerahkan juga, dan untuk bekas jerawat. Oke, kita masuk ke step pakai serumnya ya. Untuk pakai serum ini kan serum nih. Nah, kalau pakai serum itu tinggal dibuka, terus ditempel si produknya, langsung ada kan produknya tuh dari dalam. Nah, kalau yang si Mbak tadi tuh aku lihat dia tuh bahkan di si serumnya tuh nggak ada produknya, di si pipetnya tuh jadi kayak cuman digosok-gosok aja. Aku nggak tahu emang serumnya udah habis atau gimana gitu ya, atau itu endorse tapi nggak dia pakai, aku nggak tahu. Tapi kalau pakai serum tuh kayak gini, kalian keluarin, terus kalian bisa pakai ini telapak tangan. Sebenarnya kalau pakai serum tuh 2-4 tetes tuh udah cukup banget, nggak perlu yang sampai diusek-usek gitu. Terus bisa digosok-gosok di tangan, terus bisa di tap-tap di wajah, atau bisa diusap juga. Tapi kalau aku sih lebih suka ditekan-tekan dan di tap-tap gitu. Kenapa? Karena gini loh, muka kita itu walaupun sudah
double cleansing, walaupun sudah cuci muka, mungkin aja ada bakteri-bakteri yang tertinggal di kulit wajah kita. Sehingga si bakterinya itu kan kalau si pipetnya nempel, nanti kan bakterinya pindah ke sini nih. Nah, dari sini dia tuh akan membuat skincare yang ada di wadah kita tuh terkontaminasi. Atau nggak usah gitu deh. Kita punya skincare ini nih. Nah, skincare itu kita jaga baik-baik. Sebelumnya kan aku udah pakai essence, udah pakai toner, terus aku pakein ini, terus aku gosok-gosok, otomatis mungkin ada residu toner tadi yang aku pakai atau residu essence yang aku pakai tadi nempel ke sini kan. Nah, jadi dia mengkontaminasi isi serumnya. Otomatis bisa jadi merubah kandungan atau merubah apapun yang ada di isi serum kita. Sayang aja kan, bagi kalau kalian yang beli serumnya tuh harganya mahal gitu, atau misalnya si serumnya tuh bagus banget buat kulit wajah tapi jadi terkontaminasi gara-gara cara pakai serumnya yang salah. Dan pesan aku satu lagi ya, kalau kalian beli skincare itu dipelajari cara pakainya, jangan cuman beli terus lihat dikit terus langsung pakai aja sesuka hati kalian. Ada kok directionnya, biasanya tuh aplikasikan serum pada wajah pagi dan malam hari. Cari tahu dulu gitu, googling kalau pakai serum tuh bagusnya gimana ya. Kalau misalnya serum bentuk begini tuh pakainya gimana ya. Banyak kok sekarang orang yang nge-share tentang si serum-serum cara pakai skincare dengan berbagai macam merek dan berbagai macam fungsi gitu. Jadi jangan asal-asalan karena nanti sayang hasilnya jadi tidak maksimal ya. Nah, terus ternyata si Mbak ini juga baru ngeluarin apa sih kayak kripto gitu ya. Aku sih nggak masalah soal dia ngeluarin kripto atau apapun. Dan kalau dibaca dari sejarahnya sih dia memang banyak prestasinya. Cuman ternyata nggak hanya dia aja, ada tuh si mas-mas yang jadi afiliator website apa gitu ya. Website yang baru dinyatakan sebagai website judi sama pemerintah itu sumpah pamernya tuh pamer setengah mati. Dan dari pertama kemunculan dia, aku tuh sempat bertanya-tanya dan sempat insecure juga sih, kayak mikir, gila ya, ini orang masih pada muda, duitnya banyak banget sampai bisa beli mobil Tesla di Tokopedia jam 3 pagi. Padahal aku kalau mau beli mobil Tesla nggak usah di Tokopedia, nyicil aja belum tentu di approve, atau pakai kredit aja belum tentu di approve, terus dia beli di Tokopedia pakai e-commerce gitu. Nah, yang flexing itu tuh jujur sih untuk aku tuh sempet banget bikin aku down, bikin aku kayak ketakutan, bikin aku kayak merasa kok hidup aku tuh gini-gini aja ya, kok hidup aku tuh nggak kayak orang-orang ya yang kayak masih umur 19 bisa beli apa, masih umur 20 bisa beli apa, segala macam. Sampai akhirnya aku tuh berkenalan dengan beberapa orang yang ternyata memang tajir banget, punya banyak uang banget, dan aku tuh sering nanya-nanya gitu sama mereka, emang kalau cari uang tuh gimana sih? Dan setelah aku berteman dengan orang-orang yang memang duitnya banyak, dengan pekerjaan yang jelas, teori aku tuh tetap satu, kalau prinsip mencari uang itu tetap sama, susah dan harus kerja keras. Kalau misalnya ada proses mencari uang yang gampang dan tidak perlu kerja keras, berarti ada sesuatu di baliknya, entah melanggar hukum, entah merugikan orang lain, pasti kayak gitu. Nah, ternyata sekarang tuh jadi masalah lah dipolisikan, dan ternyata si website yang mengaku-ngaku tradingnya itu sekarang kan sudah dinyatakan sebagai website yang website judi gitu sama pemerintah. Dan kita harus bersyukur juga sih kalau si pemerintah ini bergerak cukup cepat, karena setahu aku cukup banyak korbannya, dan ternyata ada beberapa teman aku juga yang menjadi korban dan mengalami kerugian. Suami aku sempat ngecek sih tuh websitenya, sempat dia nyobain demonya karena dia penasaran, tapi dia tidak ada niat masukin uang karena dia tuh paling gak suka sama hal-hal yang kayak too good to be true. Jadi aku sama suami aku tuh selalu berprinsip gini, kalau ada sesuatu yang too good to be true, ya berarti itu memang too good to be true gitu. Nggak nyata, itu tuh terlalu bagus untuk terjadi. Dan memang mencari uang tuh harus susah dan kerja keras. Kalau misalnya ada sesuatu yang terlalu gampang, berarti ada yang salah. Atau ada caranya yang melanggar hukum atau merugikan orang lain. Pasti selalu kayak gitu. Karena aku punya teman yang umurnya bahkan masih muda, duitnya banyak, tapi memang kerja kerasnya gila-gilaan dan punya skillnya gila-gilaan. Tapi kalau ada orang yang kayak duitnya banyak, kerjanya nggak jelas,
dan kayak memang tidak punya bisnis yang jelas gitu ya, itu patut dipertanyakan. Dipertanyakan ya, bukan artinya udah pasti nih gitu, tapi patut dipertanyakan. Nah, aku mau pakai Essential Triple Cream, ini dari Les Essential. Ini moisturizer enak banget. Teksturnya tuh kayak agak-agak cair gel gitu, benar-benar bisa melembabkan kulit wajah. Nah, makanya setelah kejadian yang aku melihat bahwa kok ini orang-orang tuh pada tajir-tajir banget ya, dan aku ngobrol sama banyak temen aku, akhirnya aku nggak insecure lagi. Sekarang tuh aku selalu berpikir gini, ya kalau mereka mau flexing ya bahasa sekarang tuh, kalau mereka mau flexing dengan uang yang mereka inginkan ya silahkan aja. Cuman tidak semua orang itu ternyata punya uang dengan cara yang seperti aku inginkan. Aku nggak tahu mereka inginnya gimana, cuman tidak seperti yang aku inginkan, karena tidak semua orang juga sih pengen kayak gitu kayaknya ya. Nah, jadinya tuh memang, dan menurut aku ya, dengan banyaknya konten flexing kayak gitu tuh membuat banyak orang jadi insecure sebenarnya. Jadi kayak merasa tidak bersyukur, merasa aduh salah banget ya kalau orang-orang mah udah kaya ikutan trading ini, orang-orang mah udah kaya ikutan ini itu, menjadi orang-orang yang bekerja tuh jadi kayak hidupnya tidak berarti karena ngerasa aduh gua mah kerja tapi gini-gini terus ya. Aku nggak tahu nih kalian pernah ngerasa hal kayak gitu juga atau enggak, karena kalau aku sih jujur aku pernah kayak gitu dan itu nggak enak banget. Dan itu tuh kayak menggerogoti kita dari dalam dan membuat kita jadi tidak bersyukur dan membuat kita jadi malas bekerja yang pasti ya. Sebenarnya kalau misalnya cuman membuat agak-agak insecure dikit mah normal ya, tapi kadang tuh suka membuat kita jadi kayak malas kerja, itu yang jadi masalahnya. Tapi nggak tahu nih kelanjutan ceritanya gimana, kita ikutin aja. Tapi memang banyak banget, ada juga yang suka bagi-bagi uang di Instagram kayak gitu-gitulah. Nah, ini aku mau pakai eye makeup dari Mizu M-Lab I Dare You katanya. Ini produk baru banget sih, baru nyampe kemarin. Jadi belum bisa aku review. Jadi aku hanya bisa memperlihatkan penggunaan produknya sama kalian. Karena aku juga belum tahu ini bagus atau enggak gitu. Tapi ya kita coba aja dulu. Ini sambil dipijit-pijit manja. Gitu. Dan aku juga kemarin pas ngebahas di Instastory, kalau kalian mau melihat aku membahas-bahas hal lain yang selain make up atau skincare, aku sering banget tuh ngebahas-bahas tentang isu-isu terbaru di Instagram. Jadi kita kayak bisa ngobrol, bisa diskusi, kalian bisa follow tuh Instagram aku ya. Nah, setelah aku share di Instagram juga, teman-teman aku banyak yang ngomong, tapi mostly yang ngomong kayak gini dan sama aku tuh biasanya mereka pada ini apa? Jualan dan punya bisnis. Jadi mereka tahu dengan pasti kalau nyari uang itu susah, dan mereka tuh tahu dengan pasti kalau untuk membeli barang A dengan harga yang bombastis itu tuh harus ngejual berapa produk sih, harus punya pegawai berapa sih gitu. Bahkan kalau kita membahas tentang orang yang trading beneran dan orang yang main saham beneran, untuk bisa sampai punya aset sebanyak itu tuh, itu kerjanya juga kerja keras, nggak yang dengan promosi, wah 3 menit nih atau 15 menit dapat 3 juta, lumayan banget mainnya, atau wah mainnya nih cuma 20 menit bisa dapat 10 juta, nggak kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah, aku sudah tidak insecure lagi. Sekarang aku sudah bisa berdamai baik-baik saja, apalagi setelah melihat bahwa mostly orang-orang yang flexing ini tuh tidak semuanya seindah itu. Aku nggak bilang semuanya tidak indah ya, tapi ternyata ya tidak semuanya seindah itu. Jadi aku ya kembali lagi back on track aja gitu, dan mensyukuri apa, bukan kayak orang kabur yang penting bersyukur, enggak. Tapi aku lebih berpikir bahwa oh ternyata ya memang if something too good to be true ya it maybe is gitu. Jadi memang kalau ada sesuatu yang too good to be true ya memang itu pasti too good to be true biasanya gitu loh. Jadi sekarang sudah tidak insecure lagi ya, kalau orang mau beli apapun, mau flexing apapun ya silahkan aja. Kita mah udah asik aja sama diri sendiri ya. Udah, ini skincare-nya udah selesai.
Nanti detail produknya aku taruh di description box, karena ini tuh cuma nemenin aku night skincarean sambil membahas yang ngaku-ngaku kuliah di Oxford dan juga yang baru ketangkep dan hartanya diambil sama pemerintah. Kalau misalnya kalian mau berdiskusi, mau nulis, mau nambahin info, boleh tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!